Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda Sibila, jamaah sholat Isya, sholat tarawih, dan sama kayak sholat witir yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga sebelumnya kami ajak kita semuanya untuk bisa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hari ini kita diberikan usia, diberikan kemudahan untuk bisa hadir, bisa masuk, berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah. Maka hadirin rahimakumullah, sampai kita teringat satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka 2 bulan yang lalu sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana, berikut ya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Buatan itu. Sini. Kamu doa mau makan. Pun paham apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, tolong Engkau berikan keberkahan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini salah satu rezeki dari Allah. Kenapa? Usia kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang makan bulan tidak semua diberikan panjang umur sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Hari Ahad kemarin, hari Ahad kemarin, kalau ditelepon salah satu saudara di daerah Banjarsari, ya, Banyuagung gitu, "Tan, niki tanggo kula sakaratul maut." Masya Allah ya, sakaratul maut. Niki posisi di Muwardi, niki dokter pun angkat tangan. Masya Allah, niki disambati ngeten iki terus pripun? Didongake, kira-kira didongake pripun? Ya Allah, iki muga-muga nek paling sehat kok ya dokter pun angkat tangan kan ngono. Nek didongake dan mati kok ya ora penak banget to. Masya Allah, terus sugeng kok masih hidup masa didongake gendang. Niku Masya Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini salah satu rezeki di mana alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, masih bisa bernafas, dan alhamdulillah kita bisa mengisi bulan Ramadan ini insya Allah dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu yang tunggu, Bu, masih hidup? Oh, alhamdulillah, berarti ibu-ibu masih hidup ya. Maka hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini saestu. Ini satu hal yang tidak boleh terlewat begitu saja. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini sebuah madrasah, Bapak Ibu. Sebuah sekolah di mana diri kita, tubuh kita ini sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka pangapunten dalam detik tanglet izin bertanya, Bapak Ibu poso niku enteng napa abot? Enteng lah. Sepeda mulai kalau tak tanglet. Bapak-bapak piye? Pak, poso niku abot napa enteng? Kok beda-beda iki. Saya ibu-ibu nih. Bu, poso niku abot napa enteng? Oh, enteng Pak. Masya Allah. Enteng kenapa? Ibu-ibu ini kan kalau di hari biasa makan 3 kali sehari, gitu nggih? Nggih. Nek poso
niku makannya paling kan sehari 2 kali. Berarti lebih ngirit apa boros, Bu? Boros. Kok iso? Terus dahar ping 3, dahar ping kali. Boros sing pundi niki? Ping kali. Oh. Kira-kira orang mulai yang mulai S-degan, wah komplitannya ini, masya Allah. Adik-adik, halo. Puasa itu berat apa ringan? Itu acara ya. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, sebenarnya banyak syariat Islam niku yang berat bagi nafsu. Ya. Bagi nafsu. Kenapa? Nafsu ini kalau bahasa kita itu keinginan. Terus pengen. Maka nafsu ini itu berat untuk menjalankan beberapa syariat Islam ya. Salah satu contoh di Masjid Al-Huda, Sibila, jam 4 pagi misalnya. As-salatu khairum minan naum. Itu ada subuh. Wayahe adem-adem cek ngantuk. Nafsu pengennya apa? Mancal semul kata. Masya Allah. Ini nafsu. Tapi Allah perintahkan, ayo hambaku bangun. Sebut rezekimu di pagi hari ini. Sebut keberkahan. Ya, Masya Allah. Mau mulai. Misal mencari nafkah, mencari rezeki kan ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sedang bekerja, mencari nafkah segala macam gitu. Pengennya nafsu. Itu bagaimana kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ora wis numpuk piye carane tumbaske apa? Aset, rumah, properti, tanah segala macam, berikan emas gitu. Pengennya seperti itu. Gitu. Tapi apa kata Allah? Allah bilang wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian hartamu itu salurkan untuk membayar infak, sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi ada harta yang kotor yang tercampur dalam harta kita, harus dikeluarkan. Bisa jadi ada hak orang lain yang Allah titipkan dalam harta kita, keluarkan. Nek boten tidalke niku koyo dene dahar terus boten bucang. Jadi makan terus tidak BAB atau BAK. Hasilnya apa? Sesek, mules, insya Allah masuk rumah sakit kan? Nauzubillah min dzalik. Maka ada hak-hak yang memang harus kita keluarkan. Ya. Begitu juga dengan puasa, hadirin rahimakumullah. Walaupun yang pangapunten ada di antara kita yang hari ini mungkin masih berat, masih terpaksa untuk menjalankan ibadah puasa. Biasanya aku esok-esok ini biasanya dinas tel, masya Allah, lagi panas, penuh, wah luar biasa. Jika poso-poso ya garingan, lagi poso. Ini ada direwangi bakso idola ini, ya Allah tutup sampai dengan Selasa. Ini luar biasa ya. Ini nek esok itu rada sepi nih kan. Kita doakan semoga nanti barokah insyaallah. Maka hadirin rahimakumullah, ada kalanya orang berbuat baik menika harus dipaksa. Ini level pertama nih, harus dipaksa. Kenapa? Nek boten dipaksa, insyaallah enggak kelakon, tidak jadi terlaksana. Satu contoh, aku sholat kok gak iso khusyuk ya. Aku sholat ini kan dinding kan. Wah, aku daripada gak khusyuk mending rasa sholat. Ya Allah, gitu misalnya. Sedekah, wah aku ini butuhku ya akeh lho. Mosok malah kon sedekah. Ki malah kelong dite kan. Wis aku kan nunggu sugih. Nek aku sugih, sedekah. Apa yang terjadi ketika sudah sugih? Malah mati. Bojone. Aduh, malah belum sempat sedekah, malah kedisian ya Allah. Wah ini poso ini aku sok nek wis tuwa kan. Iki yang jek enom itu butuh banyak energi. Wah, ya nek ya kalau sampai ya. Maka hadirin rahimakumullah, kadang kita perlu di level yang pertama ini, yaitu kita paksa nafsu kita untuk mengikuti perintah Allah.
Yang kedua, maka kita harus naik level dari terpaksa menjadi sadar. Dari keterpaksaan naik level menjadi kesadaran. Apa itu kesadaran? Bahwasanya perintah-perintah Allah, puasa, sholat, zakat, dan sebagainya, termasuk memakmurkan masjid, nyambung silaturahim, ini adalah kewajiban. Kesadaran bahwasanya ini adalah kewajiban. Maka jadi di awal kita menyimak surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awal ayatnya itu menyampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, niki ayat ini itu di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat yang menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimat panggilan. Kira-kira yang dipanggil sinten niku Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sinten? Kok mboten pati pede Mas ya. Tangannya taruh di dada, di sini ya. Tangannya taruh di dada. Kita, betul ya? Oke, siap. Siapa orang yang beriman itu? Kita. Masya Allah. Maka ketika ada ayat Bapak Ibu di dalam Al-Quran kok diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, itu sesungguhnya Allah sedang memanggil kita. Maka ketika dipanggil oleh Allah, apa yang kita sampaikan? Siap, ya benar ya Allah. Oh, jadi ampun bayangkan orang beriman itu hanya orang yang di Saudi, di Kuwait, di Yordan segala macam. Orang beriman itu insya Allah kita. Maka kesadaran bahwasanya perintah Allah ini adalah kewajiban, maka bismillah. Kita harus sadar, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tapi nyuwun pangapunten, ada level di atas kesadaran bahwasanya ini adalah kewajiban, yaitu apa? Kebutuhan. Menarik ini Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mindsetnya, pola pikirnya ke kebutuhan, niku insya Allah menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mereka menjadi enteng, menjadi ringan. Izin tanya Bapak Ibu, makan menika kewajiban nopo kebutuhan? Halo. Kebutuhan ya? Masya Allah. Ketika kita menjadikan makan ini adalah kebutuhan, maka kita ada rasa capek betul. Seneng betul. Seneng ya? Enjoy, menikmati. Ngerti nggih? Jadi nggak ada ceritanya, aku kesel banget kok, masuk bermangan gitu. Wah, kesel ini, wah jangan kesel mangan gitu. Tidur ini kok kewajiban apa kebutuhan? Kebutuhan ya. Wah, adakah di antara kita yang ini wajib tidur nih jam 9 sampai jam 4 pagi? Oh, ini wajib tidur. Kalau nggak tidur, wah berdosa kan? Maka kita bisa menikmati aktivitas kita dengan adanya menjadikan itu kebutuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puasa itu yang butuh kita atau Allah yang butuh kita? Kamu paham betul? Kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Kita yang butuh. Kita sholat, sujud, itu kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita, Bapak Ibu? Kita yang butuh Allah. Termasuk sedekah. Sedekah ini kita yang butuh Allah atau Allah yang butuh kita? Sama, kita yang butuh Allah. Jadi saksi bila ini, kalau ini satu si bila ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah, yang pengapunten tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, saksi bela ini, sak mojo sama ini maksiat kepada Allah tidak akan mengurangi
sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian yang pangapunten ada satu ayat. Ini terakhir niki Bapak Ibu. Surah Muhammad ayat 38. Kagem oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh nanti. Di malam hari ini Ahad malam Senin kita dapat oleh-oleh surah Muhammad ayat 38. Surat apa Bapak Ibu? Muhammad ayat itu. Bismillah ya, setelah ini kita buka nanti. Di situ diceritakan satu ayat yang saya sendiri takut. Takut kenapa? Karena di ayat tersebut disebutkan antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal an nafsihi wallahu ghani wa antum fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ayat ini menceritakan Bapak Ibu, ada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah kebaikan, tapi mereka bakhil, mereka kikir, mereka males-malesan, sak senenge dhewe, sak sae. Padahal kata Allah, ketika mereka kikir, mereka sak senenge dhewe, sak karepe dhewe, itu yang rugi mereka sendiri. Wallahu ghaniyyu, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, kalian itu yang butuh. Sampai di akhir ayat ini ya, untuk ngeri-ngeri sedep. Kenapa? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kita nggak mau berbuat baik, kalau kita nggak mau sholat, kalau kita nggak mau makmurkan masjid, kalau kita nggak mau puasa, kalau kita nggak mau ngaji Quran, maka Allah akan gantikan dengan orang lain yang lebih baik daripada kita. Allahu Akbar. Maka ini menjadi introspeksi kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kita butuh Allah. Kita sujud, kita puasa, kita ngaji. Ini kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh kita. Kalau kita nggak mau, Allah gantikan dengan orang lain. Ya Allah, maka jangan sampai Bapak Ibu, karena kemalasan kita, karena sak-sae kita, sak karepe dhewe kita, seolah-olah ini Allah yang butuh, bukan kita yang butuh Allah. Siap Bapak Ibu? Ya. Semangat? Insyaallah. Semoga Ramadan kali ini tidak hanya kita melakukan sebuah kewajiban, tapi benar-benar sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, makmurkan masjid kita ini karena kita yang butuh. Allahumma amin. Berkatan semoga bermanfaat dan ada salah kata mohon dimaafkan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan bukan siapa yang hebat di awal, tapi siapa yang kuat sampai akhir. Barakallahu fiik. Saya Ahmad Alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.